Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadratul kiram, para alim, para ulama, Bapak Haji Saifullah Yusuf yang saya hormati, Wakil Gubernur Jawa Timur, Ketua PBNU. Ini jangan lupa ini. Gus Dur ini, kalau Gus Dur itu dulu ketua PBNU, Gus Ipul ini juga salah seorang ketua, cuma tidak ada umumnya. Bapak Kiai Haji Abdul Mukim, Pak Kiai Haji Basuki Rahmat. Tadi saya juga ketemu Pak Haji Munadi di sini. Pak Dr. Andes Abdul Fattah MPDI, Ketua the Head of Madrasah Aliyah Islamiyah. Tadi saya juga lihat yang mewakili Depak, Depak, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Ramil, Pak Kades, dan seluruh. Juga ada Pak Asisten tadi kan, dari Provinsi Jawa Timur, para kiai yang tidak saya sebut, anak-anak yang saya cintai yang baru lulus Madrasah Aliyah, yang semuanya kelihatan segar, bahagia malam ini. Ya, toh? Jadi inilah hebatnya orang pinggir Bengawan Solo, Gus. Jadi ada hujan, ada apa, itu sudah biasa. Bapak Ibu wali murid dan seluruh masyarakat yang hadir malam ini, dalu punika kula panjenengan sedaya saestu rumaos remen kula boten nyono boten ngipi niki wau mantun king terminal krana enten PKL syukuran Adipura Bojonegoro angsal Adipura ingkang ping kalih. Niki wau tadi itu syukuran PKL di terminal, saya dari sana dan ngajak Gus Ipul, saya ajak mampir ke sana. Itu ada Pak Riyadi, itu GM Radar Jawa Pos. Saya mampir ke sana, kemudian ke sini, tidak bayangkan kalau suasananya ramai dan gembira seperti ini. Mudah-mudahan ini penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya ikut berbahagia dan yang pertama mengucapkan terima kasih selamat kepada Madrasah Aliyah Islamiyah Malo yang sukses mengantarkan siswanya lulus. Tentu lulus ujian itu harus diulang lulus-lulus yang lain. Karena sesungguhnya lulus ujian yang penting itu adalah lulus-lulus yang lain. Di dalam Al-Quran kita diingatkan hidup itu sesungguhnya adalah ujian. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi. Sungguh kata Allah, kamu semua akan saya uji dengan sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ibtilah. Yang kedua, saya lupa Pak Setiadin. Ini Pak Kepala Bakorwil baru saya lihat. Kalau dulu Pak Kepala Bakorwil itu pembantu gubernur, Pak Residen. Ini ada hadir juga bersama kita. Yang kedua, hidup ini Al-Quran mengibaratkan sebagai perjalanan. Bahkan perjalanannya mendaki. Falak tahamal aqobah. Maukah aku tunjukkan engkau dakian-dakian. Al-ibtila, ujian itu kalau dalam surat Al-Baqarah malah jelas sekali. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kamu akan saya uji dengan perasaan rasa takut,
kekurangan harta, kekurangan buah, dan juga sakit. Ini semua adalah ujian dari Allah. Maka kata Arnold Toynbee, life is challenge and response. Hidup itu adalah tantangan dan bagaimana cara meresponnya. Bapak Ibu, jadi kita ini, anak-anak yang kita cintai ini, mari kita doakan. Mudah-mudahan mereka semua akan lulus menghadapi berbagai ujian dalam hidup berikutnya. Dan orang yang sukses itu rata-rata adalah orang yang siap menghadapi kesulitan. Bukan orang yang siap menikmati hidup kemudahan. Di mana-mana hidup itu sulit. Karena itu jangan takut kesulitan. Siapa yang takut sulit sama dengan takut hidup. Siapa yang takut hidup? Kalau takut hidup berarti mati. Karena itu yang kedua, Islam memberikan pelajaran. Belajar itu ternyata ada dua. Yaitu belajar dari masa lalu yang disebut dengan muhasabah. Dan belajar menghadirkan masa depan. Itu namanya adalah mujahadah. Dalam bahasa Inggris sering disebut dengan refleksi. Tapi juga emerging future. Bagaimana mengundang masa lalu menjadi kenyataan. Karena itu belajar harus ada dua sikap penting, yaitu letting go, membiarkan sikap sifat kita yang jelek kita hilangkan, kemudian letting come, biarkan yang baik kita ambil. Kalau bahasa usul fikih, kaidah fikih santri dulu itu ada istilah al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, tapi mujahadah ditambah lagi satu, wal ijadu bil jadidil aslah. Memelihara yang lama yang baik, mengambil baru yang lebih baik, tapi juga mewujudkan yang baru yang lebih baik. Ini tugas hidup kita. Hidup ini sulit, karena itu kita harus belajar dari masa lalu, tinggalkan yang tidak baik, ambil yang baik, dan mari kita wujudkan mimpi-mimpi masa depan. Tadi Pak Fatah menyebut madrasah ning Malo lho, ngimpine iki luar biasa. Ngipine iki donya coba. Ini kalau ndak orang Islam tuh ndak begini. Orang Islam tuh lahir procot diajari rahmatan lil alamin. Mimpinya iki donya, ngalam. Alam itu kalau Imam Al-Asfahani bahkan menyebut ma siwa Allah itu al-alam. Selain Allah itu alam, berarti luar biasa hebatnya dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, mari kita dorong dan kita beri kesempatan anak-anak kita, tunjukkan hidup itu memang sulit, terus dorong dia belajar menghadapi kesulitan, tinggalkan yang tidak baik, ambil yang baik, dan bermimpilah untuk kemudian raih memimpi itu dengan seluruh mujahadah, dengan tenaga, kalau kemudian jihad, istihad, dengan pikiran, tapi juga dengan mujahadah kesungguhan batin kita untuk meraih masa depan yang lebih baik. Toh kita selalu diingatkan walal akhiratu khairul laka minal ula, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kita semua di Bojonegoro juga terus belajar. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Ini Gus Ipul tadi di terminal memberi penghargaan begini. Kalau Tuban, Lamongan, Surabaya dapat adipura itu biasa. Tapi kalau Bojonegoro dapat adipura itu aneh karena biasanya banjir. Wong bar kebanjiran kok oleh adipura. Ya, itu hebat. Dan nomor 13 sa Indonesia itu nomor 13 rankingnya itu. Ya, kenapa? Karena ternyata apa? Orang Bojonegoro ini gigih belajar. Begitu sulit langsung kerja bakti. Termasuk bangun jalan. Mohon maaf. Kemarin saya ketemu dokter ahli dari Jerman. Jalan Bojonegoro itu dibangun paling top dengan standar paling hebat pakai aspal. Itu paling lama 3 tahun sudah hancur. 3 tahun sudah rusak jalan Bojonegoro ini. Kenapa? Karena tanahnya itu gerak 9 meter. Dan 1 meter gerak ini bisa mengangkat 40 ton. Jadi gedung begini bisa goyang. Tanah gerak. Kenapa? Karena kalau kemarau dia pecah, kalau musim hujan dia menjadi lumpur. Maka tanah ini pasti akan selalu goyah dan pasti juga akan hancur bangunan apapun.
Karena itu, ternyata saya baca sejarah Bojonegoro. Bojonegoro ini dulu lautan ribuan tahun yang lalu, kemudian menjadi savana karena ada ini, kemudian lalu maka ditemukanlah fosil yang namanya fosil sungai kuda Nil. Itu adalah kuda Nil, ditemukan fosilnya. Mengapa? Karena dulu Bojonegoro ini laut. Maka tanahnya menjadi gerak. Tapi ada anugerah dari Allah yaitu minyak. Maka saya bilang sama Gus Ipul, jadi kalau jalan Bojonegoro goyang, untuk bangunnya memang mahal. Hanya ada dua pilihan. Satu adalah di tiang pancang 9 meter harus duduk. Yang kedua adalah dikasih bangunan kanan kiri stabilizer, tidak boleh ada nelo, karena itu airnya harus stabil terus. Tapi kalau tidak, yang ketiga mesti pakai paving, karena paving itu kalau gerak, pavingnya ikut gerak. Jadi nggak ada paving pecah, karena memang sudah pecah, jadi sudah betul ini cerdas. Bangun seperti ini ya. Kenapa? Itu pun ternyata harus belajar. Kalau tidak, setiap tahun 150-200 miliar uangnya Bojonegoro habis dan hilang di jalan. Ya. Akibatnya apa? Pelosok-pelosok nggak pernah bisa dibangun karena jalan utamanya selalu habis duitnya. Tapi alhamdulillah sekarang kita mulai membangun paving. Tahun ini ada 700-an kilo. Mudah-mudahan nanti setelah itu kita bertahap akan terus bisa membangun dan sampai pelosok-pelosok akan sampai. Kita boleh arep-arep, tapi kalau salah bangun gak iso diarep-arep, duitin entek ning dalan terus. Ya. Karena itulah maka kita harus belajar hidup. Tani perlu belajar, ternak perlu belajar, apa saja ternyata harus belajar, tidak perlu berhenti. Karena hidup ini memang ujian dari Allah. Siapa yang lulus? Hanya mereka yang sungguh-sungguh. Seperti yang diungkapkan dalam ayat di belakang ini tadi. Mudah-mudahan kita semua lulus dalam hidup ini. Di dunia dapat surga. Dan di akhirat nanti kita semua memperoleh surga dari Allah SWT. Gus Ipul, terima kasih atas kehadirannya. Jauh-jauh luar biasa, malam-malam hujan. Malah mencolot katanya tadi itu. Berkenan hadir dan ini semua adalah berkah buat kita semua. Terima kasih sekali lagi, selamat. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.